Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan. Namun, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam kesempatan ini, badulur-dulur, saya ingin berbagi sebuah pengetahuan yang mana di dalam SZRT setiap warga itu memiliki sebuah pandangan, sebuah pengalaman, sebuah pengetahuan yang tidak sama antar warga satu dengan warga yang lainnya. Itu memang banyak sekali yang seperti itu. Nah, buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada, yang sekiranya ingin memahami ilmu esa, itu harus bagaimana? Kita mau sharing-sharing dengan siapa? Terkadang kan kita di tempat latihan itu kan bingung. Mau sharing-sharing dengan siapa? Ya. Ada juga kita pernah sharing-sharing, jawabannya ngambang. Jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu mungkin banyak sekali. Mau sharing-sharing dengan tingkat 2, mungkin kita malu, takut. Akhirnya bertanya cuma sekali 2 kali. Kalau kita bertanya hanya sekali 2 kali, itu tidak akan bisa untuk memahami seutuhnya. Karena pertanyaan itu, pemahaman itu memang harus diwedarkan secara gamblang, secara mendetail. Nah, kuncinya satu, badulur-dulur. Jangan gengsi, jangan malu untuk bertanya. Semakin sering kita bertanya, bukan semakin bodoh, justru kita akan semakin cerdas, semakin ngerti untuk memahami seutuhnya. Karena di dalam SZRT, kalau kita tidak sering-sering bertanya, ya kita akan bingung untuk menemukan sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita cita-citakan di dalam itu? Apa yang kita pahami selama ini? Kalau semuanya belum bisa kita pahami secara seutuhnya, ya itu artinya kita belum paham. Maka dari itu, badulur-dulur, kalau mau sharing-sharing dengan siapapun, dengan senior-senior kita atau mungkin pelatih-pelatih kita, ya monggo silahkan, enggak apa-apa, sharing-sharing lah. Karena dengan sharing-sharing itu nanti dulur-dulur akan terbuka sebuah pemikiran kita, itu akan terbuka untuk memecahkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mungkin masih terbenam di dalam diri kita. Banyak hal, mulai dari pernapasan, mulai dari sabuk mori, dan lain sebagainya. Di sini, saya sebagai narasumber di channel YD22. Ya paling tidak bisa untuk tempat bersharing, untuk tempat konsultasi, untuk membahas tentang pendalaman ilmu esa. Coba sharing-sharing, nggak masalah, boleh-boleh saja. Kalau mau sharing-sharing dengan saya pribadi atau di channel YouTube YD22. Yang jelas, kalau mau bertanya secara mendalam, kalau mau bertanya itu kalau bisa lebih baik ya telepon saja, jangan terlalu banyak ngechat. Karena kalau ngechat di WA itu biasanya karena saking banyak yang ngechat, kadang-kadang terpendam, ada yang tertimpa-timpa. Nah, jadi yang lebih baiknya memang kita telepon secara pribadi. Nomornya saya kan ada, nomor saya itu ada di deskripsi video ini juga ada, di beranda itu juga ada nomor saya.
Itu yang megang saya sendiri. Nah, jadi buat dulur-dulur yang mungkin mau sharing-sharing dengan pelatih ya monggo, mau sharing-sharing dengan sesepuh ya monggo, mau sharing-sharing dengan tingkat 2 yaitu lebih baik ya monggo, mau sharing-sharing dengan channel YD22 ya silahkan, nomor saya ada di situ. Ya mungkin berbeda ya, sedulur-dulur sharing-sharing dengan senior-senior dengan pelatih mungkin berbeda. Berbedanya apa? Ya mungkin dulur-dulur itu merasa gengsi, malu ya, atau mungkin merasa perkewo, segan. Tapi kalau dengan saya, kita kan anggap aja kita nggak kenal, kita kenalnya baru di media sosial ini, anggap aja seperti itu. Mau sharing-sharing dengan tingkat 2 seperti itu juga, takut, baru bertanya sekali sudah deredek ya, nelpon tingkat 2 baru nelpon sudah ngewel. Ada sebagian warga yang seperti itu, nelpon tingkat 2 itu tidak berani banyak. Ya jangan seperti itu. Kalau kita ingin tahu, kalau kita itu pengen paham ya, jadi janganlah kita jadi warga itu kaku, tidak mau bertanya, tidak mau menggali, sudah tidak mau menggali, tidak mau bertanya, dicari sendiri ya kapan ketemunya. Makanya kalau mau sharing-sharing dengan channel YouTube YD22 itu tidak masalah. Ya saya senang-senang saja, karena apa? Menambah silaturahmi supaya kita kenal. Siapa tahu nanti ibarat kata kalau memang saya sudah bisa keluar ya, mungkin kita bisa silaturahmi secara langsung. Jadi kan enak. Jadi tinggal lihat HP mana mungkin yang saya tuju, ke daerah mana kita ketemu di sana. Karena itu mungkin lebih baik ya. Jadi yang jelas, kalau mau sharing-sharing dengan siapapun itu memang semuanya berbeda, tidak sama. Ya mudah-mudahan semua itu kan intinya gini, untuk menemukan sesuatu hal yang selama ini menjadi tanda tanya di dalam diri kita. Kita ingin mendapat jawaban itu, kita ingin mendapatkan wadaran itu secara mendetail. Ya monggo silahkan, tidak ada paksaan kita sharing-sharing sama siapapun. Tergantung niat kita masing-masing. Kalau memang niatnya baik, tujuannya baik, ya nggak masalah. Kita jadi warga, itu sudah waktunya untuk memahami seutuhnya. Itu sudah waktunya. Nggak, belum wayai, burung wayai. Tidak ada ya, tidak ada seperti itu. Kalau waktunya belum wayai, durung saatnya, itu masih siswa. Tapi kalau sudah menjadi warga, itu sudah siap untuk mengenali lebih jauh lagi tentang pendalaman ilmu Esa di Esa Teratai itu sendiri. Jadi intinya, sering-seringlah bertanya kepada yang lain. Banyak sekali kok kesempatan kita bertanya itu. Kita ketemu, kenalan, kita ngobrol-ngobrol tentang pendalaman, nggak masalah. Kita minta pengalamannya, kita minta wawasannya. Intinya, ada dua hal. Yang pertama itu yang jelas, apapun yang ada masukan dari siapapun, terima aja semuanya. Nah setelah diterima, kita saring-saring. Kita saring-saring, mana yang baik kita ambil, yang mungkin kurang pas ya kita jangan diambil. Jadi itulah fungsinya sharing-sharing, supaya untuk menemukan sebuah jawaban yang selama ini kita tidak paham. Ya paling enak itu memang kita di tempat latihan. Di tempat latihan, di situ kita ketemu sama saudara yang lain, tidak hanya sebatas kita ngobrol biasa, namun di situ kita sharing-sharing tentang pengalaman, tentang wawasan, tentang penggalian ilmu itu. Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan sebuah petunjuk, sebuah jalan yang akan menjadi bagaimana cara kita untuk menggali ilmu Esa itu. Banyak pertanyaan-pertanyaan itu, nggak mungkin saya kasih sebuah pertanyaannya. Mungkin dulu-dulu sudah bisa membuat sendiri pertanyaan-pertanyaan itu. Yang tidak paham itu apa, ya tanyakan saja.
Kalau misalkan sedulur itu bertanya dengan warga ini tidak bisa menjawab, tidak sesuai dengan hati kita, ya kita tanya sama saudara yang lainnya. Kita tanya lagi sama saudara yang lainnya. Masih kurang marah ya tanya sama tingkat 2. Intinya sering bertanya. Jadi ada ini sebagian ya, bertanya dengan tingkat 2, ngewel ya. Gak berani, takut lah, gimana kita mau memahami ilmu Esa. Bagaimana kita ingin memahami lebih jauh kalau kita telepon tingkat 2 saja kita ngewel. Jadi jangan takut, tingkat 2 itu walaupun bagaimana itu kan senior kita. Yang penting kita sopan, baik, itu aja. Kecuali kalau memang kita bertanyanya ngawur ya jangan. Kita berarti tidak punya sopan santun, tidak punya etika, itu jangan. Tanya yang baik-baik, yang apa ya. Yang penting kalau kita tanyanya secara pribadi, insya Allah tingkat 2 itu pun akan menjawab dengan keikhlasan hatinya, akan menjawab dengan istilahnya itu, intinya itu pasti akan memberikan jalan lah, intinya itu. Kalau kita mau sharing-sharing atau bertanya, ya kalau kita mau diam saja ya sampai kapan kita ingin mendapatkan atau memahami ilmu Esa itu. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pintar. Ini yang sering saya sampaikan. Karena yang saya sampaikan ini adalah di media sosial. Itu tidak semuanya, hanya bayangan-bayangan saja, hanya secara umum. Kalau ingin saudara-saudara yang ingin mendapatkan penjelasan secara mendetail, ya mohon silahkan kontak pribadi saya. Nomor saya ada di deskripsi. Nomor saya ada di beranda YouTube juga ada. Itu nomor saya. Intinya saya hanya sebatas memberikan sebuah pengetahuan. Di YouTube itu ibarat kata itu hanya dasar-dasarnya. Kalau masalah rahasianya tidak saya jeberkan di YouTube. Intinya itu. Jadi kalau ingin mengetahui lebih jauh ya kontak pribadi saja. Itu lebih baik, lebih bagus. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.